didahului dengan qiraat, doa segala macam, ditutup dengan dangdutan. Apakah ini termasuk subhat atau bahkan haram? Ini untuk pelajaran bukan masalah ini ya. Karena dulu saya juga di kampung ada peristiwa ketika sepupu saya menikahkan, ada bagian tunggalnya dan saya tidak mau masuk. Beliau bilang bagaimana mau berkah? Minta berkah sementara dihidangkan bagian tunggal. Terima kasih. Baik. Jadi yang merusak pada hati ada dua. Yang merusak, satu daripada syubhat, dua daripada syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat ini akan terbantahkan asal didandani. Ini syubhat. Contoh, sebelum menerangkan inti pertanyaan, ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, i'dzan li fi zina. Nabi, izinin dong saya pengen berzina. Buat dia, dalam pikiran dia zina haram, tapi barangkali masih ada toleransi. Dia nyari toleransi. Maka dia minta sama Nabi, izinin saya berzina. Umar bilang, Nabi biarin, saya penggal aja lehernya begini. Jangan, tergampang masalah penggal. Jangan penggal dulu lah. Tuh Nabi. Lalu Nabi, sini anak muda sini. Boleh saya bertanya? Boleh. Boleh. Bagaimana kalau ibumu ditiduri orang? Wah, saya marah. Enggak setuju. Kagak, saya bunuh. Bagaimana kalau andai kamu udah punya anak perempuanmu, kau zinahi? Ada yang zina, ada yang perkosa, saya bunuh. Bagaimana kalau saudaramu, kakakmu kek, adikmu kek, kalau disetubui orang, sama, saya akan bunuh. Dia kurang ajar. Kata Nabi, sama. Yang kamu tadi minta izin zina itu, bisa aja perempuan itu ibunya dari anak-anak, bisa aja anak dari ibunya, bisa aja saudara dari saudaranya, dan dia pun sama. Dia pun sama kayak Anda, pengen bunuh. Ini namanya syubhat. Dipikir sama dia boleh. Syubhat ini dengan dalil runtuh, hilang. Oh, kalau begitu saya salah minta zina. Betul, salah. Jadi kalau sama si Umar udah mau dipenggal aja, sama Nabi enggak, didandanin. Syubhat bisa kalah dengan itu. Namanya syubhat dengan dalil. Maka ujungnya anak muda itu ngomong sama Nabi, doain Nabi biar saya tidak terganggu dengan berzina. Itulah yang kita sering baca doanya ketika cebok. Allahumma tahhir qalbahu minan nifaq wa hassin farjahu minal fawahish. Kata Nabi, ya Allah, bersihkan hati anak ini daripada kemunafikan, jaga kemaluannya dari berzina. Doanya Nabi, itu yang kita baca kalau cebok. Ini namanya rusaknya hati, satu dengan syubhat, ini bisa terbantahkan. Dua dengan syahwat. Syahwat ini yang repot. Bagaimana kalau kita hajatan, pengen berkah? Banyak faktor. Tentu hajatan kalau kita pengen berkah harus mengikuti tuntunan syariat. Hajatan apa contoh? Nikah. Pesan saya, kalau nikahin anak, maka jangan digandengin tuh anak kita yang perempuan tuh sama calon lakinya. Ini penghulu, ini laki, ini perempuan. Entar dulu, belum nikah. Udah nikah belum nih? Belum. Deketannya kira-kira dapat ganjaran, dapat dosa? Dapat dosa. Jangan dikerjain. Gimana mau berkah? Itu aja udah dosa. Pinggirin dulu dah.
Nanti udah jab qabul sah baru digandengin, timbang tanda tangan doang mah. Kan mau tanda tangan, nggak usah gandengin. Udah lakinya aja sama kita, sama penghulu sama saksi, udah cukup dah. Ntar udah rapi tuh baru gandengin. Biar berkah. Bagaimana mau berkah bila syariatnya dilanggar? Itu begitu. Ntar dulu dah, jangan digandengin dulu satu kerudung. Bagaimana? Saya pengen kayak begitu. Ini repot. Adatnya kayak begini nih. Daerah mana itu? Ada daerah kumuh katanya. Daerah kumuh. Begitu. Adatnya. Kalau mau kayak begitu juga ada solusinya. Kalau pengen digandengin juga. Bagaimana solusinya? Digandengin nggak apa-apa. Tuh nikah hari apa? Minggu. Malam Jumat dikawinin. Tahu nggak dikawinin? Dinikahin nama kita si bapak. Malam Jumat tuh mantu. Orang kampung sebut nikah apa namanya? Siri. Nikah agama. Gitu. Nikah siri itu maknanya nikah agama. Agama sah. Negara belum. Jadi itu udah jadi bini tuh malam Jumat. Maka hari Minggu dia digandengin udah laki bini. Tinggal nyari apa? SIM doang, nyari SIM, itu baru, itu namanya solusi. Kalau ngotot mau gitu loh, nikahin dulu sebelum digandengin, nikahin, ntar diulang, nggak apa-apa. Namanya tahqiqun nikah, nggak apa-apa begitu. Bagaimana dengan musik-musik? Begitu. Itu malam Jumatnya manggil qori, tadi diceritain. Manggil penceramah juga, biar apa? Biar selamatan tuh dangdutan tuh jangan ke hujan maksudnya. Begitu. Emang begitu. Begitu. Jadi biar apa? Jadi sebaiknya pelan-pelan. Ditata aja, diatur. Masih banyak cara. Begitu supaya kita bagus. Jangan musik hidup lah, atau diatur aja. Caranya banyak lah. Agar supaya rapi. Emang ini menjadi kendala hidup di akhir zaman. Kendala. Di Indonesia ini kendala. Masyarakatnya 80% muslim tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Meski sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi menjalankan syariat Isa bagi pemeluknya dicoret. Jadi yang mau jalan-jalanin, negara nggak ngatur. Jadi repot akhirnya. Jadi bagaimana dengan begitu? Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita harus rapihin, karena kita hidup di daerah yang sudah seperti demikian menjadi repot adanya. Ini bukan syubhat, bukan. Artinya kalau syubhat itu barang itu remang-remang. Ini daging sapi apa daging babi, mirip sama potongannya, cuman kita nggak tahu. Ini yang disebut syubhat. Subhat. Ibarat kita beli barang kok murah di pasar loak, padahal barang mahal. Bisa dapat nyolong, emang bisa daripada modal dasar. Bisa. Ini subhat. Ini namanya subhat. Kalau yang kayak begini mau enggak? Malam Jumat itu doa, ya baca Quran, ya dapat ganjaran. Ini mau nih, ya kayak begitu dah. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Maka tinggal pelan-pelan dirapihin saja bila terjadi seperti demikian, karena memang menjadi kendala di kota-kota besar, menjadi repot adanya. Bahkan ada juga orang nggak mau kondangan kalau kagak ada itu, jadi repot karena memang udah demen banget sedekah. Sedekah apa nyawer sih namanya? Oh nyawer ya, nyawer. Emang begitu, repot juga. Ada satu daerah itu kalau nggak ada gitunya nggak ada yang mau kondangan. Tapi ada satu daerah kebalikannya, begitu kebalikannya. Bila ada kayak begitu nggak mau kondangan, yang masak aja nggak mau. Zaman dulu kan masak tuh dibantuin tetangga, nggak mau. Yang kondangan nggak mau ada begitunya. Jadi akhirnya masyarakat itu daripada manggil begitu nggak ada yang kondangan, dia hajatan sekeluarga doang. Bapak bini doang sama anak udah segitu doang, mau nggak ada kondangan, mendingan nggak usah ada itu. Ini namanya bila kebenaran itu telah berdiri pada pijakannya. Bila kebenaran itu sulit berdiri pada pijakannya, ini repot. Karena di zaman akhir ini
namanya zaman fitnah. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Pegang agama di akhir zaman kayak pegang bara api di tangan. Kita pegang kebakar, kita lepas mati. Kita kenceng begini dikata sok suci, kita masa bodoh rusak lingkungan kita. Inilah hidup di akhir zaman. Tapi pelan-pelan untuk ngerapihin masyarakat itu, iringi kita dengan doa. Karena kemungkaran tahapannya ada 3. Yang mampu dengan kekuasaan, yang mampu dengan kata-kata, yang gak mampu dengan hati, yakni doa. Maka ini tahapan-tahapan yang harus kita jalani, Ustadzuna, ngadepin hidup di akhir zaman. Karena kita langsung cas, habis kita. Ada kalanya orang gak kuat, maka berbeda orang, berbeda mana ambil sikap. Kalau kompak bisa, maka pentingnya punya wewenang dan kekuasaan dalam Islam itu amat sangat berharga. Maka yang namanya mencoblos kenapa wajib dalam Islam? Haram golput. Begitu, milih 3-3-nya haram juga. Enggak milih haram juga. Milih satu wajib. Kenapa? Karena kekuasaan itu penting adanya. Kalau kita punya kekuasaan enak. Begitu, enak. Dan ini adalah yang paling pokok bagi kita. Untuk bisa melarang, kalau RW udah ngasih tantangan, enggak boleh ada begitu. Aman udah. Itulah kekuasaan. Masalahnya RW-nya punya itu, masalahnya bisnisnya. Ini jadi kendala kalau begitu umpamanya. Jadi masalah. Repot juga bagi kita. Iya, ini namanya menjadi kendala. Maka pelan-pelan. Ini bukan syubhat tapi namanya mungkarat. Larinya hadisnya bukan materi kita, tapi man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adhaful iman. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.